silakan masuk. Iya. Silakan duduk Kak. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Fariza, boleh dipanggil Fariza. Saya Saya adalah seorang mahasiswa. Oke. Apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Oke. Tujuan Kakak kesini apa yang ingin dicapai? Harapan saya untuk datang ke tempat ini untuk melakukan konseling kepada kakak terkait permasalahan saya dalam mengatur waktu saya selama ini. Karena saya merasa akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, saya selama ini itu terlalu membuang-buang waktu sehingga saya merasa kurang dalam dapat memanajemen waktu saya. Oke. Jadi proses coaching kita kali ini yang ingin kita capai yaitu ingin memanajemenkan waktunya untuk dalam mengerjakan sesuatu. Iya. Ya. Jadi tujuan kita yaitu, sekali lagi kakak ulang, tujuan kita yaitu ingin memanajemenkan waktu dari kakak. Apa betul Kak? Oke. Jadi sebelumnya apakah kakak sudah menerima mengenai dokumen yang sudah saya kirim kepada kakak? Iya Pak, sudah. Oke. Ada yang ingin ditanyakan mengenai dokumen tersebut? Iya Kak, kalau boleh tahu berapa tarif per sesinya? Oke. Tarif per sesinya itu sekitar 500.000, bukan sekitar, tapi 500.000. Jadi proses coaching kita hari ini akan berjalan sekitar 20-25 menit dan akan dilaksanakan selama 3 kali sesi. Oke. Silahkan diceritakan bagaimana kakak menjalankan manajemen waktunya selama ini. Selama ini itu saya kan mahasiswa, jadi tentunya saya memiliki banyak tugas, apalagi saya ini mahasiswa psikologi yang tugasnya itu memang banyak dan bukan tugas-tugas yang mudah. Nah, di samping itu saya juga seorang anak yang bertugas sebagai mengantar ibu saya ke kantor, mengantar adik saya juga kuliah. Nah, di samping itu kan terjadi sering, ya bukan hanya sekali 2 kali. Jadi kalau saya sudah mengantar ke sana kemari, terkadang saya lebih memikirkan untuk bersantai-santai dahulu, padahal saya punya banyak tugas yang menumpuk istilahnya, karena terlalu mengesampingkan tugas itu. Nah, tapi kalau saya lagi bersantai-santai, saya tetap memikirkan tugas-tugas saya. Saya ingin mengerjakan, namun berpikir bahwa tugas ini terlalu banyak. Jadi saya bingung untuk mengerjakan tugas itu mulai dari yang mana dulu. Nah, saya juga terkadang saya memikirkan kalau apa saya kerja tugas yang gampang dulu. Tapi kalau saya kerja tugas yang gampang dulu, nanti jadinya saya malas untuk kerja yang lain, karena kayak itu pokoknya jadinya kayak kalau pusing maka yang mana mau kerja duluan. Jadi akhirnya saya memilih untuk bersantai-santai, baring, nonton video dan lain-lain sebagainya Kak. Jadi alasan kakak ini menunda-nunda waktu karena banyaknya kegiatan, banyaknya tugas, dan kakak sudah tidak tahu yang mana yang mau dijalankan terlebih dahulu. Jadi silakan ceritakan apa yang membuat kakak merasa sulit dalam manajemenkan waktunya sendiri. Seperti yang saya bilang tadi Kak, kalau karena dari awal saya sudah mikir kalau tugas yang saya punya ini banyak, jadi saya itu sangat bingung mau kerja yang mana. Di samping itu juga kalau misal saya kerja tugas terus, ya pasti saya
mungkin akan rasa bosan dan malah lebih memilih untuk ini tugasnya terbengkalai tidak kukerjakan ki. Nah, saya tuh selalu mikir kalau harus Kak cari hiburan supaya apa ya kayak terrefresh dulu otakku sebelum kerja tugas, atau kayak di sela-sela kerja tugasnya itu saya mau cari hiburan. Tapi kadang cari hiburanku itu malah memakan waktu, malah lebih memakan waktu dibanding saya kerja tugas. Jadi kayak sia-sia sekali ki itu hiburan-hiburan yang saya cari, karena akhirnya malah tambah bikin stres deh Kak. Jadi itu Kak bingung Kak bagaimana caranya untuk seimbangkan ki antara kesehatan pribadiku dengan kewajibanku sebagai mahasiswa. Jadi kakak itu bingung untuk bagaimana mempertimbangkan atau menyeimbangkan dalam pengerjaan tugasnya dan dalam kegiatan yang lain. Ya, tapi kakak memilih untuk biasanya untuk keluar nongkrong. Iya. Jadi dalam waktu seminggu ini kakak itu menunda-nunda untuk mengerjakan sesuatu seberapa sering? Seminggu ini mulai dari minggu lalu sih Kak, saya tuh ini kan akhir-akhir semester ya, jadi punya banyak tugas tentunya. Nah, karena saking banyaknya itu, dan saya juga saya itu lebih sering nongkrongnya dibanding kerja tugas, karena itu saya stres pikir itu tugas-tugas saya yang mana harus saya lakukan. Jadi seminggu yang lalu itu saya betul-betul tidak kerjakan tugas. Baru minggu kemarin, mulai dari hari Senin saya mulai kerjakan tugas sampai hari kemarin saya kerjakan tugas. Nah, akhirnya jadinya saya stres dan memilih untuk melakukan sesi konseling, karena itu merasa kalau sudah tidak bagus ini saya manajemen waktuku. Jadi mending saya konseling media tentang bagaimana caranya untuk manajemen waktuku. Jadi selama seminggu ini memang betul-betul kakak itu tidak mengerjakan tugas sama sekali. Minggu yang lalu minggu yang lalu. Tapi baru minggu ini baru mengerjakan semua tugas yang ada. Iya, karena itu sudah mepet sekali sama deadline-nya. Mau tidak mau saya harus kerjakan. Nah, kan banyak tugasnya dan saya tunggu-tunggu, jadinya saya stres sendiri sampai mungkin kayak tidak tidur atau begadang sampai subuh untuk kerjakan itu tugasnya. Tadi kan kakak bilang tugasnya itu baru dikerjakan minggu ini. Ya, ada satu minggu yang lalu kakak itu hanya keluar nongkrong dan sama sekali tidak mengerjakan tugas. Nah, setelah melaksanakan mengerjakan tugas dalam minggu ini, bagaimana perasaan kakak menyelesaikan tugas di waktu yang bersamaan dalam di mana tugasnya itu sangat banyak. Jadi perasaannya bagaimana? Perasaan saya itu tentunya mau marah juga tidak bisa, karena ini juga salah saya, karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Saya kecewa sama diri saya sendiri, karena itu saya merasa kalau saya ini sudah semester 5, tapi kenapa tidak bisa atur waktunya dengan baik. Yang harusnya saya bisa seimbangkan antara hiburan-hiburan saya, nongkrong-nongkrong saya dengan kerja-kerja tugas yang saya miliki, tapi saya malah membuat diri saya untuk lebih bekerja keras untuk kerja tugasnya di akhir kumpulan tugas. Jadi saya merasa stres Kak ceritanya gitu. Dalam menghadapi situasi seperti ini, langkah pertama yang paling sering kakak ambil dalam menyelesaikan tugasnya itu seperti apa? Kalau sudah kalau sudah ini seperti kayak kemarin, seperti kayak minggu ini tuh kan dari hari Senin saya mulai kerja tugas, mulai mengejar deadline. Saya pertama itu
pikir dulu tugas mana yang kira-kira lebih membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan dulu. Jadi hari Senin itu saya kerjakan tugas yang betul-betul susah, tapi masih memiliki waktu yang sedikit lebih luas untuk mengerjakan, karena kan tugasnya agak susah. Jadi saya memilih untuk kerja tugasnya di hari Senin itu. Terus selesai satu tugas, saya lanjut untuk kerjakan tugas selanjutnya. Tapi begitu dengan cara lebih perhatikan yang mana kira-kira tugas yang paling susah dan perlu waktu yang lama untuk kerjakan. Jadi saya kerjakan yang itu dulu yang lebih susah dan memiliki waktu yang lama untuk mengerjakan. Jadi yang tugas-tugas yang menurutku itu gampang saya kerjakan di akhir-akhir, lebih mepet lagi dengan deadline-nya. Mungkin beberapa jam sebelum deadline baru saya kerjakan. Jadi cara kakak sekarang untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengerjakan tugas yang waktunya memang lebih mepet, terus dan yang cara lainnya itu mengerjakan yang kakak rasa lebih gampang. Jadi dalam melaksanakan cara ini, apakah kakak merasa ada perubahan dalam manajemen waktu kakak? Kalau dari itu sebenarnya kalau dilakukan dari sebelumnya jauh sebelum deadline, misal saya tidak mengutamakan hiburan saya, nongkrong saya, mungkin itu sangat efektif ya, karena saya bisa atur, saya sebenarnya bisa atur yang mana bisa dikerjakan lebih dulu dan bisa diselingi dengan nongkrong. Mungkin saya juga bisa nongkrong sambil kerja tugas, tapi ya karena memikirnya terlalu banyak dan bingung yang mana mau dikerjakan duluan, jadinya begitu saya tidak kerjakan. Jadi sebenarnya saya merasa efektif, bagus sebenarnya kalau begitu, karena ada pikiran yang maksudnya kayak kita bisa lebih atur yang mana tugas yang bisa kita kerjakan duluan. Tapi sayangnya saya salah dalam mulai mengerjakannya. Saya mulai mengerjakan di minggu-minggu terakhir kumpul tugas. Tadi kakak bilang kalau cara yang kakak lakukan itu lumayan efektif. Nah, apa yang membuat kakak mengatakan bahwa cara tersebut termasuk ke dalam efektif? Karena semua tugas-tugas saya yang saya kerjakan dari Senin itu saya bisa kumpulkan, tapi itu dengan keadaan stres, saya tidak enjoy dengan apa yang saya kerjakan. Padahal mungkin sebenarnya kalau saya bisa kerjakan lebih awal, saya bisa lebih enjoy dan tidak merasa stres. Ya, jadi saya merasa sebenarnya itu efektif karena bisa kerjakan semua, bisa atur dari yang sulit sampai yang mudah. Ya, itu kan, tapi tetap merasa stres karena mepet bukan waktunya. Jadi tadi kan kakak bilang kakak itu tetap merasa stres dalam menghadapi tugas tersebut. Jadi apa langkah yang bagus kakak lakukan dalam mencegah hal tersebut dalam mengerjakan tugas tersebut? Langkah yang bisa saya ambil Kak, mungkin saya akan tadi selama bercerita itu yang saya bilang dari Senin itu, saya jadi mikir kayaknya kalau saya bisa lebih atur lagi waktuku, misal dengan membuat jurnal-jurnal kecil atau matriks-matriks untuk tugas-tugas saya bisa lebih terhindar dari perasaan stres itu. Jadi bisa lebih mengatur waktu, karena kan ada saya bisa menulis di jurnal atau matriks itu planning yang saya lakukan. Kayak misalnya hari Senin kerja tugas, hari Selasa saya bisa nongkrong dan sambil kerja tugas sedikit-sedikit mungkin yang tugas lebih mudah. Nah, hari Rabu saya fokus kerja tugas lagi, Kamis mungkin nongkrong lagi, mungkin seperti itu Kak. Jadi saya mikirnya
sekarang ini lebih baik saya atur semuanya yang akan saya lakukan, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu dengan cara membuat planning atau matriks gitu yang mungkin kan. Oke. Jadi untuk memanajemenkan waktu dari kakak berencana untuk membuat planning atau membuat matriks mengenai jadwal yang akan kakak lakukan. Bagaimana kakak membuat ataukah merancang mengenai matriks atau planning yang kakak tadi katakan agar berjalan dengan sesuai keinginan? Mungkin dengan melihat kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, misalkan ini kegiatan yang betul-betul pasti saya lakukan itu kayak tadi mengantar-antar, saya akan bertanya terlebih dahulu ke ibu dan adik saya bahwa dari hari Senin sampai Sabtu atau Minggu mungkin saya akan tanya dia mau diantar kemana, jadi saya bisa atur waktunya, jamnya untuk mengantar. Dan untuk kuliah saya atur lagi waktunya dari jam ini sampai jam begini, dan pulangnya mungkin saya bisa lebih atur lagi waktu untuk mungkin istirahat sebentar atau istirahat sejenak, kemudian lanjut untuk mengerjakan tugas yang sudah saya catat yang dari yang sulit mungkin ya gitu kan. Jadi caranya kakak itu dengan mencatat dan memilih mengenai beberapa kegiatan. Iya. Bagaimana perasaan kakak setelah menceritakan atau setelah melakukan proses coaching? Saya merasa kalau sesi coaching ini sangat bermanfaat bagi saya karena di sela-sela bahkan sebelum sesi coaching mungkin berakhir, saya jadi bisa berpikir, memikirkan sendiri kalau kesalahan saya itu letaknya di mana, apa solusi yang bisa saya dapatkan. Itu kayak tiba-tiba muncul saja dengan menceritakan apa kegiatan-kegiatan saya. Jadi saya bisa langsung kayak lebih membuka pikiran saya. Dengan adanya coaching ini, saya bisa langsung membuka pikiran saya terkait bagaimana sih harusnya saya itu menghadapi semua kegiatan-kegiatan saya, menghadapi semua tugas-tugas saya, menghadapi semua keterbatasan-keterbatasan waktu yang saya miliki. Mungkin begitu Kak, saya lebih berpikir, saya lebih membuka pikiran saya terkait hal itu. Jadi setelah pelaksanaan coaching kita hari ini, kakak itu sudah mendapatkan solusi mengenai bagaimana seharusnya kakak melaksanakan atau menjalani keseharian kakak, dan sudah dapat memanajemenkan waktunya dengan cara membuat matriks ataukah membuat list-list mengenai kegiatan sehari-harinya. Oke, seberapa yakin kakak hal tersebut akan berjalan dengan lancar? Jika ini saya lakukan dengan konsisten, mungkin ini rencana-rencana saya atau langkah-langkah saya untuk manajemen waktu itu membuat saya yakin akan lancar berjalannya. Saya akan yakin kalau semua planning yang saya sudah buat, list saya yang sudah saya buat, matriks yang sudah saya buat, itu akan berjalan dengan lancar jika saya konsisten. Nah sekarang saya akan lebih berusaha lagi untuk konsisten terhadap apa yang telah saya mulai, mungkin ya dengan cara lebih memperdulikan planning saya, lebih memperdulikan catatan-catatan saya, matriks saya, supaya kegiatan saya yang sudah saya rancang, yang sudah saya atur waktunya itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, jadi
Saya rasa proses coaching kita pada hari ini waktunya sudah cukup, dan saya rasa juga proses coaching kita hari ini sudah selesai. Jadi sebelum kita mengakhiri proses coaching kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya punya 2 pertanyaan, Kak. Yang silakan. Yang pertama itu, apakah menurut Kakak langkah yang saya ingin ambil itu sudah tepat atau masih perlu perkembangan lagi, Kak? Atau saya perlu langkah lain mungkin? Atau sudah baik untuk dicoba menurut Kakak? Kalau saya silakan untuk mengikuti tentang apa yang kakak tadi sebutkan mengenai dislist. Nanti di sesi berikutnya saya akan melihat bagaimana perkembangan dari apa yang kakak tadi sebutkan mengenai membuat matriks, membuat listnya. Untuk pertanyaan kedua itu tadi, Kak, terkait sesi selanjutnya mungkin kapan bisa dilaksanakan, Kak? Untuk sesi selanjutnya nanti saya akan hubungi kapan kita melaksanakan dan gimana tepatnya. Berarti untuk evaluasi kegiatan-kegiatan atau planning yang sudah saya buat itu di sesi selanjutnya, ya, Kak? Ya, di sesi selanjutnya, dan dari beberapa hari ke depan ini saya akan mengkontrol bagaimana hal ini berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak karena telah mempercayakan kepada saya dan telah terbuka kepada saya mengenai proses coaching kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.